Selamat datang di rekomendasi HP bulan Juli 2023. Pada bulan ini ada berbagai pilihan smartphone menarik dengan kisaran harga sekitar 2 jutaan yang layak untuk dipertimbangkan. Dalam kisaran harga ini kalian dapat menemukan smartphone dengan fitur canggih dan performa yang handal. Tanpa banyak basa-basi, berikut adalah beberapa rekomendasi smartphone terbaik pada bulan Juli 2023. Yang pertama ada Redmi Note 10 Pro. Sebagai versi teratas di lini Redmi Note 10 series, Redmi Note 10 Pro dibekali layar AMOLED yang lebih bongsor, yakni berbentang 6,67 inci. Layar ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz menurut Alvin dengan refresh rate 120 Hz. Gerakan gambar yang tampil di layar Redmi Note 10 Pro lebih mulus saat digunakan. Dari segi desain, versi Pro ini tidak jauh berbeda dengan saudara kandungnya. Di bagian atas layar masih terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Redmi Note 10 Pro dibekali dengan 4 kamera belakang yang meliputi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Redmi Note 10 Pro diotaki chipset Snapdragon 732G yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan internal storage, yakni 6/64GB dan 8/128GB. Ponsel ini dibekali sistem operasi Android 11 yang dipoles dengan MIUI 12. Redmi Note 10 Pro dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Infinix Note 30. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Note 30 mengusung panel LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, serta tingkat kecerahan 580 nits. Infinix Note 30 juga membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro. Perbedaannya ada di sisi kamera utamanya. Infinix Note 30 memiliki kamera utama 64 megapiksel, ditemani kamera depth sensor 2 megapiksel dan kamera QVGA. Untuk kamera selfie-nya adalah 16 megapiksel. Untuk hardware ponsel ini ditenagai chipset Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan media hingga 256GB. Ponsel ini memiliki fitur extended RAM 8GB. Infinix Note 30 ditopang baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 45 watt. Fitur fast charging ini bisa mengisi daya ponsel dari 1 sampai 75% dalam 30 menit. Ponsel ini juga memiliki fitur bypass mode. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G mengusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 16 megapiksel serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel. Di sektor dapur, pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900. Chipset ini memungkinkan Infinix Zero 5G dipasangi 2 kartu SIM dengan dukungan jaringan 5G sekaligus. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Jika dirasa kurang kapasitas RAM dan penyimpanan internal tersebut, bisa ditambah dengan RAM virtual 3GB dan micro SD hingga 256GB. Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Infinix Note 12 2023. Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 dan didukung GPU ARM Mali G57. Kapasitas RAM 8GB dengan fitur extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB. Dan penyimpanan internal 128/256GB dengan baterai 5000 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33 watt. Di bagian belakang, HP 2 jutaan terbaik 2023 ini mengandalkan 3 kamera dengan komposisi kamera utama 50 megapiksel.
kamera depth 2 megapiksel, sementara di depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada IQ-Z7X. Pada bagian layar misalnya ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Untuk sektor fotografi, IQ-Z7X dibekali dengan kamera selfie 8 megapiksel dan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel. IQ-Z7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G, yaitu Snapdragon 695 5G. Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128 atau 256GB. Meski demikian, ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 6000 mAh. Baterai ini mendukung teknologi 80W flash charge yang diklaim bisa mengisi daya ponsel sebanyak 50% dalam waktu sekitar 25 menit. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam, ada Google Pixel 4a 5G. Dari segi display misalnya, Pixel 4a 5G memiliki layar lebih luas dengan diagonal 6,2 inci dengan resolusi Full HD+. Ponsel ini juga sudah ditenagai chip Snapdragon 765G sama seperti Pixel 5, namun dengan kapasitas RAM dan storage yang sama persis dengan model pertama, yakni 6GB dan 128GB. Baterainya juga lebih besar dan kini hadir dengan kapasitas 3885 mAh. Selain performa, aspek fotografi juga turut ditingkatkan bagian belakang. Ponsel tersebut kini terdapat satu kamera beresolusi 16 megapiksel. Sebagai tambahan dari kamera utama 12 megapiksel yang sebelumnya, sudah tersedia bagian depan Pixel 4a 5G mengusung kamera selfie 8 megapiksel yang ditampung dalam modul punch hole di bagian kiri atas. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi yang ada di toko online. Yang ketujuh ada Samsung M23 5G. Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD+ dengan refresh rate 120 Hz sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming. Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB. Jika kurang, pengguna bisa menambahkan dengan micro SD card hingga 1 TB. Samsung Galaxy M23 5G juga didukung fitur RAM Plus hingga 6GB. Dengan begitu, total RAM di Galaxy M23 5G bisa mencapai 12GB. Guna menyokong kinerjanya, Galaxy M23 5G ditopang chipset Snapdragon 750G yang sudah dibekali konektivitas 5G. Smartphone ini mengusung baterai 5000 mAh dan pengisian daya cepat 25W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Realme 10. Realme 10 tampil dengan layar berlubang punch hole di sudut kiri atasnya. Layarnya Super AMOLED 6,4 inci dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90 Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99. Chip ini diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 40% dibanding pendahulunya. Helio G99 dipadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4/128GB dan 8/128GB. Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh disertai dukungan fast charging 33W. Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kesembilan ada Tecno Pova 4 Pro. Tecno Pova 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90 Hz. Di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP. Sedangkan di bagian punggung, Tecno Pova 4 Pro memiliki kamera utama 50MP yang didampingi sensor AI serta lampu LED flash. Tecno Pova 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Smartphone ini dibekali fitur Panther Engine 2.0 dan GameSpace 2.0 yang diklaim mampu meningkatkan performa saat menjalankan aktivitas gaming.
Kapasitas baterainya berukuran 6000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45 watt. Pengisian daya bisa dilakukan melalui port USB-C. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Demikianlah rekomendasi HP bulan Juli 2023 untuk smartphone dengan harga sekitar 2 jutaan. Setiap pilihan yang disebutkan di video menawarkan kombinasi yang menarik antara harga yang terjangkau dan fitur-fitur unggulan. Apapun kebutuhan kalian, baik itu performa yang handal, kamera yang baik, desain yang menawan, atau fitur keamanan yang kuat, ada banyak opsi yang bisa kalian pertimbangkan.